Presiden Prabowo resmikan 80.000 koperasi desa merah putih. Komisi 3 DPR gelar rapat pembahasan RUU KUHP. Menkes pulihkan struk lebih cepat dengan teknologi di RS PON. 2 pekerja bangunan tertimbun longsor di Cimahi. Dewa United juara IBL 2025. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih memiliki informasi menarik lainnya, terutama dari agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan olahraga. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang menyebut sebanyak 80.081 koperasi desa Kelurahan Merah Putih sudah resmi terbentuk. Zulhas menyebut puluhan ribu koperasi itu sudah sah secara hukum. Zulhas menyebut koperasi ini memanfaatkan sejumlah aset desa yang sudah ada maupun yang sudah tak terpakai. Selain itu, potensi-potensi yang ada di setiap desa juga dimanfaatkan. Kemudian, Zulhas juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perintah dalam program ini. Dia menegaskan, program ini para menteri kompak bekerja sama. Peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Dan hari ini secara hukum sudah terbentuk sebanyak 80.081 koperasi. Alhamdulillah, hari ini Presiden Republik Indonesia, saudara-saudara, membuat sejarah baru bagi perjalanan bangsa Indonesia. Kita tidak hanya memperingati Hari Koperasi Nasional yang ke-78 bersama Dekopin, tetapi hari ini kita melahirkan wajah baru koperasi Indonesia, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Peluncuran kelembagaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi tonggak awal dalam gerakan baru Koperasi Indonesia yang modern, efektif, digital. Bapak Presiden yang kami hormati, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Bapak Presiden telah memberikan arahan yang tegas kepada kami. Kita tidak boleh bergantung kepada impor pangan. Kita harus berdaulat. Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid tim Satgas Koperasi Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para gubernur, serta para bupati dan wali kota. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80.000 koperasi desa merah putih yang mulai beroperasi di seluruh Indonesia. Program ini menjadi tonggak kemandirian ekonomi rakyat, hasil kolaborasi lintas kementerian dan BUMN. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih pada Senin 21 Juli 2025. Acara peluncuran simbolis digelar di Kopdes Merah Putih Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, dari total 81.140 koperasi yang telah terbentuk, sebanyak 80.048 diantaranya telah berbadan hukum. Pemerintah juga menyiapkan 103 koperasi percontohan sebagai model operasional. Kopdes Merah Putih dirancang menjadi unit usaha desa terpadu yang mencakup gerai sembako, layanan obat murah, klinik, simpan pinjam, dan pengelolaan logistik. Koperasi ini juga berfungsi menyalurkan bantuan pemerintah seperti PKH, gas, dan pupuk subsidi. Landasan hukum program ini berujuk pada Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 yang diperkuat dengan Impres Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi. Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat. Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN, serta menjadi tonggak menuju sistem ekonomi rakyat yang berkelanjutan dan berbasis gotong royong. Konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau. Kalau sudah kuat, sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, dia bikin itu PT. Ya, dia bikin holding, dia bikin incorporated, dia bikin limited liability company, dia bikin corporation dan bla bla bla. Koperasi adalah alatnya orang lemah. Alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana. Sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat. Tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. 80.000 koperasi ini adalah suatu upaya untuk kita memperpendek rantai distribusi, rantai aliran bahan-bahan yang penting bagi rakyat. Obat-obat yang penting bagi rakyat kecil, rakyat yang ekonominya masih lemah, mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau. Peluncuran ini dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Desa Yandri Susanto, dan Menteri Koperasi Budi Ari, serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Koperasi Kelurahan Merah Putih yang menjadi percontohan di Provinsi Jakarta berada di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Di unit koperasi ini seluruh produk barang yang dipajang merupakan hasil kolaborasi dari badan usaha milik daerah Jakarta dan negara. Lalu bagaimana mengenai mekanisme operasional hingga apa saja produk yang dijajakan dalam Koperasi Kelurahan Merah Putih pertama di Provinsi DKI Jakarta? Berikut laporan dari tim Sinpo TV Max Munte dan juru kamera Azizul Hakim. Usai diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai beredarnya ataupun resminya sebanyak 80.081 koperasi desa kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia. Memang salah satunya berada di Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Koperasi Kelurahan Merah Putih yang berada di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, di mana memang untuk keberadaan dari Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini baru ada satu, di mana memang seperti yang Anda tengah saksikan ini, total sebanyak 267 total kelurahan di Jakarta nantinya akan diisi oleh banyaknya Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Seperti yang sedang Anda saksikan ini, memang sejumlah produk-produk dijajakan di Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di
Kelurahan Melawai Blok M Hub ini sendiri, di mana memang seperti produk-produk kolaborasi dari badan usaha milik daerah dan juga badan usaha milik negara seperti MRT, Pasar Jaya, Bank Jakarta, kemudian juga ada Food Station dan ada Dharma Jaya. Itu untuk dari badan usaha milik daerah, pemirsa. Dan juga terkait dengan badan usaha milik negara, ini memang ada sejumlah 4 BUMN yang sebagai kolaborator aktif dalam menjajakan produk-produk yang ada di Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini. Kalau kita membahas mengenai operasional dari Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Jakarta ini sendiri, ini memang mulai buka pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan akan tutup pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, pemirsa, di mana memang juga terkait dengan kehadiran ataupun isi produk-produk yang ada di Koperasi Kelurahan Merah Putih ini sendiri memang lebih menonjolkan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM lokal yang ada di Provinsi DKI Jakarta untuk dapat dijajakan kepada para konsumen yang berada di kawasan lingkup Provinsi DKI Jakarta sendiri memang. Dan juga tadi kami juga mendapatkan informasi di mana memang untuk penugasan karyawan ataupun pengelola-pengelola yang ada di Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di store ini sendiri, ini memang penugasannya itu bersifat dari kepengurusan dari kelurahan-kelurahan yang ada di DKI Jakarta sendiri, di mana memang setiap store ataupun setiap unit dari Koperasi Kelurahan Merah Putih ini nantinya akan dikelola secara kepengurusan oleh pihak pengurus kelurahan yang ada di mana unit tersebut hadir, pemirsa. Dan juga nantinya tadi juga dari Kepala Dinas soal koperasi ini sendiri memang mengatakan dalam tenggat waktu 3 bulan ini nantinya sebanyak 267 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih akan hadir ataupun nantinya akan terbuka secara menyeluruh di Provinsi DKI Jakarta sendiri. Kalau kita bisa melihat memang terkait dengan 267 total store ini akan hadir di tiap kelurahan di Jakarta, di mana yang penyebarannya ini memang ada di 44 kecamatan di Jakarta sendiri, pemirsa. Dan dari Jakarta, Max Juro Kamera, Ajizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Koperasi Merah Putih yang menjadi program prioritas pemerintah perlahan mulai terrealisasi. Salah satunya Koperasi Merah Putih Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaksanaan Kopdes di Desa Hambalang menjadi percontohan tingkat nasional untuk sejumlah program usaha Kopdes Merah Putih yang mulai berjalan. Sejak digagas Presiden RI Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, program Koperasi Merah Putih Desa Kelurahan mulai terrealisasi. Seperti Koperasi Merah Putih di Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sudah siap beroperasi dengan 7 bidang usaha unggulan, yaitu gerai warung sembako, gerai simpan pinjam, klinik dokter, toko obat, jasa pos, layanan transaksi perbankan, gerai agen pupuk, dan gerai agen gas LPG. Ketua Koperasi Merah Putih Desa Hambalang, Cecep Muhartudi, mengatakan tahapan Kopdes Merah Putih di desanya sudah berjalan sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang program usaha pengoperasian dalam upaya pemerataan serta peningkatan ekonomi masyarakat desa. Secara bidang usaha, apa yang diprogramkan pemerintah, insya Allah sudah bisa berjalan. Contohnya berarti penjualan pupuk, gas LPG, gerai sembako, klinik, apoteker, dan lainnya. Untuk antusias masyarakat, karena emang ini untuk kesejahteraan masyarakat, sangat mendukung. Harapan saya dengan adanya Koperasi KDMP ini betul-betul bisa mengangkat ekonomi masyarakat setempat. Dan target saya, komoditas daripada Desa Hambalang ingin lebih meningkat lebih jauh. Sementara itu, Kepala Desa Hambalang sekaligus Ketua Pengawas KDMP Desa Hambalang mendukung sepenuhnya adanya koperasi di desanya. Antusias masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di wilayahnya dengan harga terjangkau bisa memutus rantai tengkulak dan rentenir. Harga-harga itu sangat murah dan bisa dijangkau. Ketika kita bisa juga COD, bisa kita antar barang melalui pos ataupun melalui anak-anak anggota KDMP itu sendiri. Harapan saya menjadikan desa kita ini lebih mandiri, memiliki dan bisa memutus rantai para tengkulak
Karena yang saya lihat yang punya keuntungan itu bukan pelaku usaha di sini, justru lebih besar yang hanya punya uang. Diharapkan dengan adanya Koperasi Merah Putih di Desa Hambalang bisa membantu masyarakat desa dalam melakukan aktivitas perekonomian sehingga kesejahteraan masyarakat desa bisa meningkat menjadi contoh desa dan kelurahan lainnya di Indonesia dalam membangun ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih. Dari Bogor, Jawa Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsur Rizal, merespon baik peluncuran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan perdana di Klaten, Jawa Tengah. Cucun berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Ya, semoga Koperasi Merah Putih di launching ini membawa dampak bagus, manfaat untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan sekitar 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih secara serentak di Klaten, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rizal mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih menjadi harapan besar bagi seluruh pihak agar betul-betul bermanfaat, terutama dalam membangun Indonesia melalui desa-desa. Ia pun berharap peluncuran Kopdes Merah Putih ini dapat memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, kita berharap Koperasi Merah Putih ini bisa menumbuh kembangkan ekonomi di bawah yang sebetulnya kan growth nasional itu ditopang pengungkitnya adalah dari pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Kalau emang mau membangun Indonesia dari desa, membangun Indonesia dari pinggiran, ya desanya harus dikasih empowering, daerahnya harus dikasih empowering. Ya, seperti Koperasi Merah Putih ini harapan besar kita bisa betul-betul bermanfaat berbagai hal, off-taker daripada hasil bumi, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di masyarakat, tapi tidak sesimpel itu nanti akan berhadapan dengan yang existing. Ya, kalau kita mau ngambil hasil bumi kita, apakah yang selama ini mengambil mereka juga akan mati perusahaannya? Nah, ini kan harus duduk bareng ya dengan yang sudah berjalan seperti sekarang. Ya, semoga Koperasi Merah Putih di launching ini membawa dampak bagus, manfaat untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Raja Charles III mengirim surat pribadi kepada Presiden Prabowo Subianto yang menginspirasi penyerahan 90.000 hektar lahan di Aceh untuk perlindungan gajah. Keputusan tersebut disampaikan dalam penutupan pidato Kongres PSI yang sekaligus menjadi bentuk nyata komitmen terhadap pelestarian satwa langka di Indonesia. Presiden Prabowo membuka cerita dalam pidatonya saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Solo Minggu 20 Juli dengan kisah tentang keputusan besar yang ia ambil untuk perlindungan lingkungan. Ia mengumumkan telah menyerahkan 90.000 hektar lahan hutan tanaman industri miliknya di Aceh yang selama ini dikelola secara pribadi untuk dijadikan habitat perlindungan gajah. Prabowo mengisahkan bahwa keputusan ini bermula dari permintaan sekelompok pemerhati lingkungan yang mengajukan sebagian kecil lahan untuk konservasi. Meski awalnya ia menolak bukan karena enggan membantu, justru ia memutuskan memberikan lebih banyak dari yang diminta. Kisah tersebut kemudian terdengar hingga ke Inggris dan mendapat perhatian Raja Charles III yang mengirimkan surat pribadi kepadanya. Karena menghargai kepedulian Raja Charles terhadap konservasi alam, Prabowo pun menambah luas lahan yang diserahkan. Saya didatangi, dikirim utusan ke saya oleh kelompok pencipta atau konservasi alam, World Wildlife Fund, WWF. WWF ini pembinanya Raja Charles III, salah satu pembina. Jadi utusan datang ke saya. Mereka tahu bahwa saya sebagai pengusaha. Sebelum saya masuk politik, saya pengusaha. Saya punya HTI, konsesi HTI di Aceh. Dipercaya kepada saya cukup besar, itu 98.000 hektar di daerah Takengon, Aceh. Kemudian WWF ini bertanya, bersediakah saya memberi dari 98.000 hektar itu diserahkan kepada mereka untuk dikelola menjadi kawasan perlindungan gajah. Mereka ajukan 10.000 hektar.
Datang utusan itu dan langsung saya tolak. Saya tidak setuju. Tidak akan saya kasih 10.000 hektar untuk kawasan gajah tersebut. Saya akan kasih 20.000 hektar. Jadi kaget mereka itu. Si utusan kembali ketemu mereka ini aktivis WWF setelah menghadap saya, dan dia ulangi saya punya apa ya tadi, presiden tolak ya, nggak dikasih 10.000. Kecewa mereka mukanya, tapi dikasih 20.000. Wah, mereka cerah gitu. Kemudian cerita ini sampailah ke Raja Charles III di Inggris, karena beliau sangat concern terhadap perlindungan alam dan satwa, flora dan fauna. Beliau tulislah surat ke saya, diantar oleh duta besar Inggris. Di ruangan saya di Istana Merdeka, si duta besar Inggris menyampaikan surat dari raja. Ya, menyampaikanlah terima kasih atas dukungan saya dan sebagainya. Begitu saya baca surat dari Raja Charles, saya sampaikan ke duta besar, memang dari konsesi yang saya kuasai, saya serahkan 20.000 hektar. Tapi karena surat dari Raja Charles ini, saya ambil keputusan sekarang, saya serahkan 90.000 hektar untuk kawasan perlindungan. Saya sisakan 8.000. 90.000 saya putuskan, jadi tadi itu slide-nya salah gitu ya. Sudah 90.000 kita serah. Nanti diproses ya. Menseknek dan Menteri Kehutanan. Dalam pidatonya, Kepala Negara juga menyinggung bahwa simbol gajah yang digunakan PSI mencerminkan komitmen terhadap pelestarian satwa. Prabowo menegaskan pentingnya menjaga populasi gajah Sumatera yang kian langka, serta berjanji memberi perhatian khusus pada kawasan konservasi Waikambas. Ini saya jelaskan karena saudara telah memilih gajah sebagai lambang saudara. Berarti semua kader PSI harus menjadi aktivis melindungi gajah. Karena gajah masih terancam. Mereka diburu untuk gadingnya, walaupun sudah dilarang. Kemudian habitat mereka semakin terjepit. Kalau tidak salah di seluruh Sumatera bagian utara mungkin sekarang tinggal 700 gajah mungkin. Ada beberapa ratus lagi di Lampung, di Waikambas, ya orang Lampung ya, Waikambas. Dan Waikambas pun akan saya kasih perhatian khusus. Di Waikambas lebih luas, sudah menjadi taman nasional, 120.000 hektar ya. Jadi saya terima kasih saudara milik gajah sebagai simbol. Dan itu pun juga pinter juga, jadi saya agak ada titik lemah kalau menghadapi PSI sekarang ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam sambutannya di Kongres PSI, Presiden Prabowo Subianto menekankan
bahwa pemimpin sejati bukan mencari kenyamanan tetapi siap berkorban bagi rakyat. Prabowo memaparkan 8 sifat kepemimpinan berdasarkan ajaran leluhur sebagai pesan moral kepada kader PSI agar paham pengabdian sejati. Seperti bumi, sumber kebutuhan tapi juga siap diinjek. Dalam pidatonya di Kongres PSI, Presiden Republik Indonesia Prabowo menekankan bahwa pemimpin sejati tidak mencari pujian, melainkan siap menanggung tekanan dan pengorbanan demi rakyatnya. Prabowo Subianto mengajarkan nilai kepemimpinan ideal dalam budaya Indonesia, yaitu pemimpin harus seperti bumi yang diinjak tapi tetap memberi kehidupan. Prabowo memaparkan 8 sifat pemimpin berdasarkan ajaran nenek moyang, seperti samudra yang luas menerima caci maki, bulan yang memberi penerangan, matahari yang memberi kehangatan, gunung yang kokoh, api yang membakar semangat, angin yang hadir di mana-mana, dan bumi yang memberi kehidupan meski diinjak. Ia menegaskan pemimpin harus siap dimaki, disakiti, bahkan difitnah, namun tetap tenang dan memberi arah. Pesan ini disampaikan sebagai pelajaran moral bagi kader PSI, khususnya generasi muda, bahwa kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, melainkan pengabdian penuh kepada rakyat dan bangsa. Prabowo mengajak semua untuk memahami arti pengorbanan dan tanggung jawab dalam memimpin. Yang terakhir, pemimpin pindo bahana seperti bumi, sumber kebutuhan tapi juga siap diinjek. Bumi diinjek, tapi bumi rela diinjek. Bumi memberi makan, bumi memberi energi, bumi memberi kekayaan. Pemimpin itu dimaki-maki seperti laut samudera. Kotoran bumi keluar, ditelan oleh samudra yang keluar air yang bersih. Ini ajaran nenek moyang kita ribuan tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo mengecam keras praktik pengoplosan beras yang merugikan rakyat dan memerintahkan aparat hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu. Prabowo menilai kasus ini sebagai kejahatan ekonomi serius yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Presiden Prabowo Subianto mengecam keras praktik penipuan beras yang merugikan masyarakat. Dalam pidatonya saat penutupan Kongres PSI di Solo, Prabowo menyoroti pengoplosan beras biasa yang dijual dengan harga premium oleh oknum pengusaha. Prabowo langsung memerintahkan aparat hukum untuk bertindak cepat dan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku kecurangan tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini merupakan kejahatan ekonomi serius yang berdampak besar pada negara. Menurut laporan internal yang diterimanya, kerugian akibat manipulasi harga beras sangat signifikan. Presiden kemudian membandingkan kerugian itu dengan potensi manfaat jika dana dialokasikan untuk program sosial. Ia menilai tindakan ini bukan sekedar pelanggaran pasar, melainkan ancaman serius bagi kesejahteraan rakyat dan stabilitas nasional. Banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya, yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Kalau menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat. Anda bisa bayangkan 100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun dengan 1000 triliun itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang memimpin langsung apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam yang digelar di Stadion Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Dalam kegiatan yang dihadiri ribuan anggota Kokam ini dilakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk memperkuat sinergitas Polri dan Pemuda Muhammadiyah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah 2025 dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang berlangsung di Stadion Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 23.000 lebih anggota Kokam mengikuti apel, sekaligus menjadi momentum penandatanganan MOU sinergi antara Polri dan Pemuda Muhammadiyah dalam bidang usaha pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam pernyataannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan, kerjasama Polri dan Pemuda Muhammadiyah di bidang pertanian merupakan langkah strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kapolri menjelaskan sinergitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan para petani, serta menjadi implementasi nyata dalam mendukung program Asta Cita yang dicanangkan pemerintah. Kokam dan Polri membuat MOU dalam rangka mendukung program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto di dalam misi Asta Citanya, bahwa dalam situasi global yang saat ini tentunya menimbulkan implikasi dampak terhadap masalah pangan, masalah energi, masalah ekonomi, dan tentunya juga menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Hari ini Kokam membuat MOU untuk mendukung program ketahanan pangan yang saat ini memang sedang dicanangkan oleh Polri sebagai bagian dari upaya kita untuk mendukung hal tersebut dengan menanam lahan jagung 1 juta hektar. Dari Yogyakarta, Sinpo TV melaporkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerima penghargaan sebagai pemimpin visioner dalam program kerja. Penghargaan ini diberikan pada ajang Pimret Award 2025 yang digelar dalam rangkaian HUT kedua Forum Pemret Multimedia Indonesia di Serang, Banten. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meraih penghargaan bergengsi sebagai pemimpin visioner dalam program kerja pada ajang Pimret Award 2025. Penghargaan diserahkan dalam acara malam puncak HUT kedua Forum Pemret Multimedia Indonesia yang digelar di Ballroom Hotel Aston, Serang, Banten. Mewakili Panglima TNI, Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristo Meisianturi menerima langsung penghargaan tersebut. Di bawah Komando Jenderal Agus Subianto, TNI dianggap sukses melakukan transformasi struktural, modernisasi alutsista, dan pembinaan SDM yang berkualitas. Tak hanya itu, program ketahanan pangan dan diplomasi pertahanan turut menjadi bukti nyata dedikasi TNI dalam mendukung pembangunan nasional. Forum Pemret menilai TNI sebagai institusi yang makin terbuka, adaptif, dan mampu memperkuat hubungan dengan rakyat. Momen ini juga menjadi bentuk apresiasi terhadap semua prajurit TNI yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi menjaga kedaulatan negara. Dari Serang, Banten, Sinpo TV melaporkan. Penumpang kapal KM Barcelona VA meloncat ke laut. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Apa kabar Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Komnas HAM dan Kementerian Hukum dan HAM menegaskan pentingnya revisi menyeluruh terhadap RUU KUHP agar menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Wamenkumham mengingatkan bahwa revisi tak boleh dilakukan asal cepat.
RUU KUHP yang akan mulai berlaku tahun 2026 harus jadi instrumen hukum yang bukan hanya tegas tapi juga adil dan berpihak pada hak warga negara termasuk tersangka. Revisi RUU KUHP yang tengah digodok pemerintah dan DPR dianggap sebagai momentum krusial. Komnas HAM mencatat maraknya penyiksaan dan pelanggaran hak dalam proses penyidikan sebagai bukti bahwa hukum acara pidana saat ini tidak cukup melindungi hak warga negara. Komnas HAM mendesak agar revisi dilakukan secara substansial, tidak hanya merapikan norma, tapi juga memperbaiki paradigma hukum yang selama ini cenderung menempatkan kekuasaan aparat tanpa pengawasan kuat. Komnas HAM mengusulkan 11 klaster isu penting untuk dimasukkan dalam draft revisi, diantaranya penguatan pengawasan eksternal terhadap aparat, pembatasan tindakan upaya paksa, dan penghapusan pembatasan bantuan hukum bagi tersangka dan saksi. Kami melihat selama ini berdasarkan aduan yang masuk ke Komnas HAM, terutama masih terjadi praktek-praktek penyiksaan selama proses penyelidikan gitu ya, dan cukup banyak kasus-kasus yang terkait dengan pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat, terutama terkait ketidakprofesionalan aparat ya, terutama polisi memang gitu. Sehingga kami mendorong dalam revisi KUHP itu ada perubahan paradigmatif yang lebih berperspektif pada pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia. Sejauh ini dalam banyak kasus yang diadukan ke Komnas HAM misalnya, jika pelakunya adalah dari militer, maka kemudian kesulitan untuk mendorong proses penegakan hukum melalui pengadilan umum, selalu didorong melalui pengadilan militer. Dari sisi Wamenkumham menegaskan bahwa revisi bukan hanya soal memenuhi tenggat waktu, tetapi memastikan kualitas hukum acara pidana yang adil dan modern. KUHP versi lama yang telah berusia 44 tahun dinilai sudah tidak lagi relevan dengan tantangan penegakan hukum masa kini. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia juga menyoroti pentingnya aspirasi publik dan masyarakat sipil diserap secara terbuka. Menurutnya, masukan masih sangat dibutuhkan, termasuk dari kementerian itu sendiri. Sudah tepat ketika semangatnya adalah revisi ini dilakukan secara cepat, tapi tidak buru-buru. Kalau memang masih dimungkinkan, ya mari kita sampaikan masukan, termasuk dari Kementerian Hak Asasi Manusia juga ada masukan untuk perbaikan. RUU KUHP ditargetkan mulai berlaku per 2 Januari 2026. Dengan waktu yang semakin sempit, publik berharap revisi ini tak sekedar sebagai agenda formalitas hukum, namun menghasilkan perlindungan hak asasi yang nyata dan berkeadilan. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Mutia, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Wakil Ketua DPR RI Dasko yang turut memantau jalannya rapat pembahasan revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP di Komisi 3 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin siang. Dasko menyatakan bahwa dalam penyusunan undang-undang, pimpinan DPR perlu melibatkan partisipasi publik sebanyak-banyaknya. Pimpinan Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama sejumlah advokat Indonesia mengenai rancangan Undang-Undang KUHP. Tak hanya itu, Komisi 3 DPR RI juga akan menerima masukan terkait KUHP dari Lembaga Yayasan Bantuan Hukum Indonesia. Usai meninjau pelaksanaan RDPU RUU KUHP, Dasko menegaskan bahwa dalam setiap penyusunan perundang-undangan, pimpinan DPR selalu menekankan kepada setiap alat kelengkapan Dewan DPR RI untuk selalu melibatkan partisipasi publik sebanyak-banyaknya. Ngecek kesiapan RDPU tentang partisipasi publik yang dalam setiap penyusunan perundang-undangan pada saat ini di DPR partisipasi publiknya harus banyak. Ya, ini dalam rangka itu ya sekali-sekali kita ngecek pelaksanaan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan kunjungan ke peternakan sapi perah terintegrasi milik PT Greenfields Indonesia di Blitar, Jawa Timur. Hal ini sebagai bentuk komitmen Kementerian Pertanian dalam rangka memperkuat industri susu nasional. Kementerian Pertanian terus mendorong peran swasta untuk memperkuat industri susu nasional dari hulu hingga hilir.
Hal ini bertujuan bukan hanya untuk meningkatkan produksi, melainkan membangun kesejahteraan peternak, membuka lapangan kerja, dan memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dengan asupan gizi yang cukup. Salah satu upaya tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ke Peternakan Sapi Perah terintegrasi milik PT Greenfield Indonesia di Blitar, Jawa Timur. Dalam kunjungan ini, meninjau berbagai fasilitas mulai dari sistem kandang, manajemen pakan, area pemerahan susu, hingga unit pengolahan. Dengan kapasitas hingga 10.000 ekor sapi, Greenfield menjadi pelopor dalam penerapan teknologi modern, baik dalam pengelolaan ternak maupun pengolahan susu segar. Pemerintah pun terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda KMP Barcelona VA di perairan Talise, Minahasa Utara saat berlayar menuju Manado dari Kepulauan Talaut pada Minggu siang. TNI bertindak cepat dengan mengerahkan 4 unit RIP atau perahu karet dari Bekangdam 13 Merdeka dan prajurit Satdik 4 Kodik Latal yang sedang berlatih di sekitar wilayah. Kebakaran melanda kapal motor penumpang Barcelona VA saat sedang berlayar dari pelabuhan Melongwane menuju Manado Minggu siang. Api mulai berkobar sekitar pukul 13.50 WITA saat kapal berada di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara. Insiden ini memicu kepanikan para penumpang. Sebagian dari mereka nekat meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri. Beruntung, sejumlah kapal nelayan di sekitar lokasi segera memberikan pertolongan. TNI juga turut bertindak cepat dengan mengerahkan 4 unit RIP atau perahu karet dari Bekangdam 13 Merdeka dan prajurit Satdik 4 Kodik Latal yang sedang berlatih di sekitar wilayah. 2 unsur kapal perang milik TNI AL, KRI Pari 849, dan KAL Tedung Selar juga dilibatkan untuk memperkuat proses pencarian dan evakuasi. Dari Sulawesi Utara, Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda kapal motor Barcelona 5 yang berlayar dari Talaut menuju Manado, Sulawesi Utara pada Minggu 20 Juli 2025. Panik terjadi saat penumpang melihat asap dan api di dalam kapal. Mereka langsung meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri. Insiden tersebut terjadi di perairan Talise dan menyebabkan puluhan penumpang kapal meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri. Api dikabarkan tiba-tiba muncul dan menyebabkan asap tebal di dalam kapal. Para penumpang langsung bereaksi dengan meloncat ke laut tanpa menunggu arahan. Sekitar 1 jam penumpang bertahan di permukaan laut sebelum tim SAR tiba dan melakukan proses evakuasi. Berdasarkan data sementara yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, terdapat 280 penumpang di dalam kapal, di mana 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Dalam proses evakuasi dan pencarian korban, Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado mengerahkan KN SAR Bimasena, Rigid Inflatable Boat atau RIB, Rubber Boat, dan tim rescue. Sebanyak 50 orang penumpang dilaporkan selamat dan dievakuasi ke darat. Selain korban selamat, terdapat 3 orang meninggal dunia, yaitu Asna Lapae 50 tahun, Zakaria Tindiulung, dan Juliana Humolotai 40 tahun. Ketiganya adalah pasien asal Kepulauan Talaut yang seharusnya dirujuk ke RSUP Kando di Manado. Namun penyebab kebakaran masih belum diketahui dan menunggu penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai kunjungan kerja ke Jepang, Belgia, dan Prancis yang dilakukan oleh CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, membuahkan hasil kolaborasi sejumlah mitra strategis. Seperti keberhasilan Danantara yang melakukan penandatanganan kerjasama jangka panjang dengan JPIC dan kolaborasi baru dengan Jicha, Keidan Ring, SMBC, Takeda, Itochu, Toyo, dan perusahaan lainnya selama berada di Jepang. Dilansir dari akun Instagram resmi @danantara.indonesia, CEO Danantara Rosan Roslani menerangkan keberhasilan Danantara yang melakukan kerjasama dengan Jepang, Belgia, dan Prancis. Rosan Roslani memulai kunjungan kerja ke Jepang pada 9 Juli 2025 lalu, diawali dengan bertemu Japan Business Federation di Tokyo yang merupakan organisasi bisnis selaku mitra domestik pemerintah Jepang dalam berbagai kebijakan ekonomi. Selain itu, Rosan juga bertemu dan berdiskusi dengan State Minister of Economy, Trade and Industry Jepang, H.E. Oguchi Masaki. Selanjutnya, di Belgia tercipta momen bersejarah Indonesia dalam deklarasi AYUSEFA dengan Komisi Uni Eropa. Bergeser ke Prancis, Rosan juga bertemu dengan Eramet Group yang menjadi pembicara kunci dalam diskusi bersama Kadin dan Medef. Bonjour, je suis maintenant à Paris. Saya sekarang berada di Paris, on the way kembali ke Jakarta.
perjalanan panjang dimulai dari Tokyo, Jepang, saya bertemu dengan Minister dari METI, kemudian penandatangan dengan JBIC untuk renewable energy yang bersifat jangka panjang dengan JICA di Social Company dari Jepang yang sudah dan akan berinvestasi di berbagai bidang termasuk hilirisasi, blood plasma dan yang lain-lain. Kemudian dilanjutkan ke Brussels, rejoin dengan Bapak Presiden. Alhamdulillah EU SEPA berhasil difinalisasi, EU Commission tentunya ini akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap Indonesia dan juga terhadap EU. Kemudian dilanjutkan terakhir di Paris yang dimana menjadi guest of honor dari Bastille Day dan juga dinner pertemuan antara Bapak Presiden dan Presiden Macron. Banyak kesepakatan yang akan memberikan manfaat terhadap dua negara. Selain itu saya bertemu dengan perusahaan yang ada di Paris ini dan insya Allah ada beberapa deal yang kelihatannya akan segera kita finalisasi antara Danantara dan juga perusahaan tersebut. Saya juga menjadi pembicara di acara Kadin dan MEDEF Roundtable Discussion yang sangat positif dan ini akan kita lanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya. Diharapkan semua upaya ini dapat segera membuahkan hasil nyata dan memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar upacara serah terima jabatan untuk sejumlah pejabat utama dan Kapolres di wilayah jajarannya. Sebanyak 9 pejabat mengikuti prosesi ini yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. Upacara sertijab di lingkungan Polda Metro Jaya diselenggarakan sebagai bagian dari rotasi dan penyegaran organisasi. Dalam sertijab tersebut terdapat 9 pejabat yang mengalami pergantian jabatan. 5 diantaranya adalah Kapolres, yaitu Kapolres Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Tangerang Selatan, dan Metro Tangerang Kota. Sedangkan 4 pejabat utama Polda yang disertijab adalah Irwasda, Direktur Intelkam, Kabid Dokes, dan Kasat Pelatihan Nasional. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari menyampaikan, mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa pejabat utama Polda Metro Jaya dan beberapa Kapolres di jajaran Polda Metro Jaya. Upacara dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Ada 9 pejabat yang diserah terimakan, ada 5 Kapolres, antara lain Kapolres Jakarta Selatan, Kapolres Jakarta Utara, Kapolres Jakarta Timur, Kapolres Tangerang Selatan, dan Kapolres Metro Tangerang Kota. Itu serah terima. Kemudian pejabat utama Polda, Bapak Irwasda, Hadir Intel, KSPN, dan Bapak Kabid Dokes. Semoga dengan adanya mutasi jabatan ini, maka Polda Metro Jaya lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, dengan adanya pejabat baru, pejabat lama sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Kemudian ada pejabat baru, tentunya ada sebuah penyegaran. Dan kami juga berharap dan kami berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Adit, Sinpo TV melaporkan. Mengaku dengar bisikan gaib, pemuda di Kabupaten Lampung Timur tega menghabisi nyawa seorang nenek yang merupakan ibu angkatnya menggunakan cobek. Usai menewaskan korban, tersangka langsung mencoba bunuh diri dengan menembak dadanya sendiri dengan senapan angin. Seorang nenek 80 tahun yang biasa dipanggil Mbah Nah, warga Kabupaten Lampung Timur, Lampung tewas dibunuh oleh anak angkatnya sendiri dengan menggunakan cobek. Pembunuhan ini dilakukan oleh pelaku Tito Kurniawan dengan cara memukul bagian kepala korban yang sedang tidur dengan cobek secara membabi buta. Usai menghabisi nyawa Mbah Nah, pelaku langsung mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan menembak dada kirinya menggunakan senapan angin. Pria 35 tahun ini pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Kepala Urusan Pembinaan Operasi atau KBO Satreskrim Polres Lampung Timur, Ibtu Sunarso mengatakan dari pemeriksaan yang dilakukan, Tito Kurniawan mengaku tega membunuh ibu angkatnya lantaran mendengar bisikan gaib. Jadi terkait peristiwa pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang berat mati di Dusun 5, Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sukamulya, Lampung Timur, kita telah menetapkan tersangka yaitu TK, pemilik rumah
atau anak dari Ibu Siti pemilik rumah itu sendiri, yang mana dari keterangan para saksi-saksi dan tersangka dan dari luka korban dilakukan dengan cara memukul korban pada saat tertidur di tempat tidurnya sehingga korban meninggal dunia. Dari motif yang kita dapat wawancari belum produs dari tersangka, yaitu dia mendapat bisikan untuk membunuhnya sehingga tersangka mengambil batu dan memukul kepala korban. Atas perbuatannya, tersangka bakal dijerat menggunakan pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana penjara maksimal selama 12 tahun. Dari Lampung Timur, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Puluhan warga negara asing diduga melanggar izin tinggal diamankan imigrasi Jakarta Selatan. Dari 21 diantaranya ialah warga Tiongkok dan 1 warga Malaysia yang merupakan pekerja ilegal di beberapa perusahaan di Cilandak. Sebanyak 24 warga negara asing diduga melanggar izin tinggal diamankan kantor imigrasi Jakarta Selatan. 21 diantaranya warga Tiongkok dan 1 warga Malaysia merupakan pekerja ilegal diamankan dari beberapa perusahaan Cilandak. Sementara warga negara Mesir diamankan di apartemen Kalibata City dikarenakan tidak menunjukkan paspor dan sudah overstay. Sedangkan 1 warga negara Irak pemegang kartu UNHCR melakukan pelecehan seksual kepada seorang WNI. Kepala Imigrasi Jakarta Selatan menyampaikan dari Operasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian atau Operasi Wirawaspada berhasil mengamankan 24 WNA yang melanggar izin tinggal. Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Penegakan Hukum Keimigrasian untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi Jakarta Selatan. Operasi yang berlokasi di daerah Cilandak Barat dan apartemen Kalibata City ini juga merupakan gerak cepat dari tim Intel Dakim kantor imigrasi Jakarta Selatan dalam menindaklanjuti masuknya laporan dari masyarakat. Dari puluhan warga negara asing yang disita dokumen paspor, ID perusahaan, dan atribut proyek. Para imigrasi tersebut melanggar pasal keimigrasian tentang izin tinggal dan proses hukum hingga deportasian. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengapresiasi atas keberhasilan negosiasi penurunan tarif ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai langkah diplomasi yang dipimpin Presiden telah memberikan ruang bagi UMKM untuk terus berkembang di pasar internasional. Setelah melalui negosiasi yang panjang, pemerintah Indonesia berhasil menurunkan tarif bea masuk produk ekspor ke Amerika Serikat dari 32% menjadi 19%. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Maman Abdurrahman mengapresiasi keberhasilan diplomasi ekonomi yang dilakukan Presiden dan tim ekonomi pemerintah. Tidak hanya fokus pada kebijakan perdagangan internasional, pemerintah juga memperkuat kapasitas UMKM di dalam negeri melalui kemudahan perizinan, akses pembiayaan hingga perluasan akses pasar. Menurutnya, peran semua pihak termasuk lembaga keuangan, venture capital hingga fintech menjadi kunci dalam memperkuat kompetitivitas UMKM di pasar domestik maupun internasional. Ya, tentunya kami dari Kementerian UMKM harus memberikan apresiasi dan rasa bangga kepada Bapak Presiden kami, itu Pak Prabowo, karena kita sangat paham sekali negosiasi tarif selama ini cukup alot, dan tentunya juga itu tim ekonomi yang dimiliki oleh pemerintahan hari ini cukup signifikan di dalam melakukan negosiasi terkait tarif ini. Pemerintah optimis menurunkan tarif ini akan membuka lebih banyak peluang bagi UMKM Indonesia untuk memperluas ekspor, sekaligus menguatkan posisi UMKM di pasar global. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Momen hangat Prabowo dan Jokowi makan malam bersama. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Simpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Sampurasun Jawa Barat, saat ini siaran Simpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Simpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi berikutnya mengenai teknologi medis yang terus berkembang dan kini menjadi harapan baru bagi para penyintas stroke di Indonesia. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang dikelola Kementerian Kesehatan telah menghadirkan alat rehabilitasi modern yang diklaim mampu mempercepat pemulihan fungsi gerak pasien stroke. Tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, di Jakarta Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau RS-PON kini menjadi rujukan layanan stroke dengan fasilitas teknologi terkini. Salah satunya adalah alat rehabilitasi berbasis sistem robotik yang membantu memulihkan fungsi motorik pasien pasca stroke secara bertahap. Dalam kunjungannya ke RS-PON, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik. Teknologi ini bekerja dengan perangsang saraf dan otot secara terarah, mengikuti prinsip neuroplasticity atau kemampuan otak membentuk koneksi baru. Terapi dilakukan berulang dan disesuaikan kondisi pasien tanpa harus merasa kesakitan berlebih. Pola jalan ya, mengembalikan memori otot itu seperti sehat Pak. Alhamdulillah. Kemenkes berharap fasilitas ini bisa dimanfaatkan masyarakat luas, tak hanya yang tinggal di Jakarta. Sebagai rumah sakit rujukan nasional, RS-PON membuka akses layanan dengan standar tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pak Budiono ini kena stroke ischemic atau stroke penyumbatan di sisi kanannya. Akibatnya bagian tubuh sebelah kirinya kaku, nggak bisa bergerak. Ini sama seperti ibu saya juga gitu. Dan ibu saya tuh sampai 10 tahun hidup menderita sekali. Nah sekarang di rumah sakit PON ini alhamdulillah sudah ada alat untuk melatih agar bisa menggerakkan lagi bagian tubuhnya. Dan alat ini biasanya dulu hanya ada di luar negeri. Sekarang sudah ada di dalam negeri. Jadi teman-teman nggak usah keluar negeri, bisa untuk melatih menggerakkan kaki dan tangannya. Dengan hadirnya teknologi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa pemulihan stroke tak harus sulit, tak harus mahal, tak harus ke luar negeri. Semua sudah tersedia di negeri sendiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghadiri gala premier film Believe yang digelar di Plaza Senayan XX1 Jakarta pada Jumat malam. Kehadiran Panglima TNI menunjukkan dukungan terhadap karya film nasional yang mengangkat semangat patriotisme, nilai kemanusiaan, dan pengabdian dari seorang prajurit TNI. Film Believe mengangkat kisah seorang anak prajurit yang tumbuh di tengah luka trauma keluarga dan perjuangan hidup yang berat. Diadaptasi dari biografi Jenderal TNI Agus Subianto, mengajak penonton mengenal lebih dekat jiwa pengabdian prajurit TNI yang tidak pernah padam. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan bahwa film Believe memiliki makna khusus baginya, yaitu mengenang sang ayah yang pernah diterjunkan dalam operasi militer di Timor Timur pada tahun 1975. Selain itu, Panglima juga menyampaikan bahwa keberanian, ketekunan, dan kepercayaan adalah kunci untuk mengatasi rasa takut dan menghadapi rintangan hidup. Waktu saya menjabat dan pas pampres, jadi ada penulis yang ingin membuat semacam kehidupan saya lah, dari saya kecil sampai saya waktu itu masih dan pas pampres. Ya, yang pertama kan kalau kita jadi orang manusia jangan cepat menyerah ya. Kalau kita pengen sesuatu harus fokus dan berdoa. Ya, ingat bapak saya.
Karena bapak saya dulu pejuang di Timur Timur tahun 75 yang pertama. Dan iya, jadi saya tahu Jakarta itu waktu bapak saya masuk rumah sakit RSPAD. Saya kecil umur berapa ya, 5 tahun kalau nggak salah. Jadi saya tahu Jakarta karena nengok bapak masuk rumah sakit pulang dari timur. Supaya ada ajakan untuk masyarakat untuk nonton film Believe. Ini salah satu film olahraga dari TNI yang tahun ini cukup besar dan mengisahkan perjuangan seorang prajurit untuk masyarakat. Ya bisa menjadi contoh untuk generasi muda ya, untuk supaya kalau pengen mencapai sesuatu harus fokus, jangan cepat menyerah, dan tentunya berdoa. Film Believe dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop tanah air mulai 24 Juli 2025 dan telah mengukir prestasi internasional di Montreal International Film Festival 2025. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga memberikan apresiasi tinggi terhadap film Believe yang mengangkat perjuangan hidup Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Kapolri menilai bahwa film Believe sebagai karya yang menginspirasi dan penuh pesan moral bagi generasi muda. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengaku terkesan dengan film Believe yang menyuguhkan kisah heroik perjalanan hidup Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Hal ini diungkapkan Kapolri usai menyaksikan bersama film Believe pada gala premier di bioskop XX1 Jakarta Jumat malam. Menurutnya, film ini memberikan kejutan dan nilai teladan yang kuat dan dinilai sebagai contoh nyata bagi generasi muda tentang keteguhan, semangat juang, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Filmnya bagus, kejutan, sangat heroik ya. Dan saya baru tahu sahabat saya kisahnya sangat luar biasa, dan tentunya saya salut, saya bangga dengan story yang ada. Bagaimana Bapak Agus berjuang dengan motivasi dari almarhum ayahnya, dan beliau sekarang bisa menjadi seorang panglima. Saya kira ini film yang sangat bagus, yang bisa dijadikan teladan bagi anak-anak muda bahwa di medan pertempuran yang tidak terlihat, namun di situ banyak kisah yang bisa diteladani dan menjadi semangat bagi generasi muda kita untuk lebih baik lagi. Saya kira patut dan ikuti dan contoh semangat dari Pak Agus. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah pada Minggu 20 Juli 2025. Pertemuan ini menegaskan hubungan harmonis antar pemimpin nasional serta kesinambungan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Pertemuan dua tokoh bangsa ini berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Tiba di lokasi, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Jokowi dan Iriana yang telah menanti di depan pintu gerbang kediaman. Momen keakraban tergambar jelas saat keduanya bersalaman serta berbincang hangat sejenak sebelum melanjutkan pertemuan di dalam rumah. Suasana cair dan penuh kehangatan turut diperkuat dengan kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang mendampingi. Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto. Usai pertemuan sekitar 1 jam, Presiden Prabowo memberikan keterangan pers kepada awak media. Kepala negara menyampaikan bahwa pertemuan berlangsung dalam suasana santai, membahas berbagai hal secara umum, terutama hasil kunjungan luar negeri terakhir. Pertemuan ini menunjukkan hubungan baik yang terus terjaga antara Presiden Prabowo dan Jokowi dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih kuat di tengah dinamika global. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Iya, beliau juga mengikuti rupanya ya.
Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa. Ya. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan-pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terekam makan malam bersama di sebuah warung bakmi Jawa di Solo pada Minggu malam. Momen tersebut tampak akrab dan hangat, menunjukkan kedekatan antar pemimpin nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terekam duduk satu meja menikmati makan malam bersama di sebuah warung bakmi Jawa di Solo, Jawa Tengah pada Minggu 20 Juli 2025 malam. Berdasarkan pantauan di lokasi, Jokowi terlihat lebih dulu tiba di kedai bakmi Jowo Bucitro yang berlokasi di Jalan Pulang Geni, Solo. Sesaat kemudian, Presiden Prabowo datang dengan mobil Maung Garuda Putih didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Jokowi menyambut kedatangan Prabowo dengan hangat. Tak lama berselang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menyusul ke lokasi. Tiganya diketahui sebelumnya menghadiri penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia 2025 di Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Ketiga pemimpin negara ini tampak duduk semeja di pojok kiri warung dari arah pintu masuk. Selain ketiga pemimpin tersebut, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga turut mendampingi. Malam itu tidak hanya sekedar makan bersama, beberapa pejabat seperti Prasetyo Hadi, Sugiono, Teddy, dan Giring turut menyumbang lagu, menghibur warga yang sedang menikmati sajian bakmi Jawa di lokasi. Suasana hangat dan penuh keakraban tersebut berlangsung hampir 2 jam. Sekitar pukul 23:05 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo terlihat meninggalkan tempat makan, diantar oleh Jokowi dan Wapres Gibran. Setelah iring-iringan Presiden berlalu, Jokowi dan Gibran juga meninggalkan lokasi dengan mobil yang sama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali mengunjungi Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Prof. Dr. Suharso di Solo, Jawa Tengah. Kunjungan ini menjadi wujud kepedulian terhadap kondisi psikologis para siswa sekolah rakyat yang tengah beradaptasi jauh dari keluarga. Usai meninjau fasilitas sekolah dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada siang harinya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali menyambangi Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Prof. Dr. Suharso pada Jumat malam 18 Juli 2025. Wapres sengaja datang di malam hari sambil membawakan makanan ringan untuk para siswa. Kehadiran Wapres ingin memberikan semangat bagi anak-anak yang rata-rata baru pertama kali tinggal jauh dari orang tua. Dalam kesempatan itu, Wapres memfasilitasi sejumlah siswa untuk berkomunikasi dengan orang tua mereka melalui panggilan video. Hal ini karena di lingkungan asrama, telepon genggam siswa memang diamankan sementara untuk mendukung fokus belajar. Yang akan segera kami lengkapi terkait fasilitas fisik ya. Yang jelas ini teman-teman murid-murid ini bisa menjalankan kegiatan aktivitas sehari-harinya. Nanti kurang-kurangnya akan segera kami lengkapi. Tapi kami lihat tadi siang kan saya hanya melihat kelas dan ruang makan. Ini tadi kita lihat ruang tidur. Kalau saya lihat ruang tidurnya lumayan baik, lumayan baik. Dan yang penting harus betah, harus nurut sama guru-guru pemimpin yang ada di sini. Sekolah rakyat diharapkan dapat jadi tempat yang nyaman dalam menuntut ilmu sehingga tidak hanya meningkatkan kualitas pengetahuan siswa, melainkan juga membentuk karakter dan juga kepribadian yang tangguh dan mandiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Satres Narkoba Polresta Bandara Suta kembali mengamankan satu pelaku FJ, warga negara asing asal Cina yang merupakan otak dari pemilik, sekaligus pengendali produksi rumah industri obat keras Etomidet yang diamankan di wilayah Singkawang, Kalimantan Barat. Saat ini, petugas telah mengamankan 4 tersangka warga negara asing dengan barang bukti dan alat-alat produksi pembuatan obat keras vape Etomidet yang rencananya akan diedarkan di tempat hiburan. Satres Narkoba Polresta Bandara Suta kembali menangkap satu tersangka otak dari pemilik atau pengendali rumah produksi vape Etomidet di wilayah Singkawang, Kalimantan Barat. Hal ini terungkap dari hasil pengembangan petugas Satres Narkoba Polresta Bandara bersama Bea Cukai Soekarno-Hatta yang sebelumnya mengamankan 2 penumpang pesawat rute Malaysia tujuan Jakarta, yakni MSA, warga negara Singapura, dan HC, warga negara Malaysia. Koper keduanya dicurigai petugas Bea dan Cukai lantaran kedapatan membawa narkotika. Setelah dilakukan penggeledahan didapati ganja, 12 butir ekstasi, dan 4 butir pil Happy Five. Tidak sampai di situ, petugas juga mengamankan 6 botol sampo dan sabun berisikan 4,7 kg cairan bening yang diduga merupakan Etomidet. Selanjutnya kedua pelaku diserahkan ke Mapolresta Bandara Suta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Alhasil kepolisian dari Satres Narkoba Polres Bandara Suta kembali menangkap 1 orang WNA asal Cina berinisial XL yang merupakan koki juru racik pembuat vape Etomidet di sebuah hotel di dekat bandara. Dalam pengembangannya, petugas juga membongkar praktik rumah industri yang dijadikan sebagai lokasi pembuatan vape Etomidet di sebuah rumah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Tidak sampai di situ, menurut keterangan tersangka XL, dikendalikan oleh pemilik yang merupakan otak dalam pengendalian semua kegiatan ini untuk mengemas dan meracik cairan Etomidet dijadikan liquid vape Etomidet oleh FG. Pelaku XL diketahui mendapatkan upah dari FG sebesar 40 juta rupiah untuk meracik liquid obat keras tersebut untuk nantinya diedarkan di tempat hiburan. Dari 6 botol tersebut, bisa dijadikan sebanyak 12.000 cartridge liquid vape Etomidet dengan estimasi nilai ekonomi sebesar 60 miliar rupiah. Berdasarkan informasi dari tersangka XL, polisi melakukan pengejaran kepada FG yang bersembunyi di wilayah Singkawang, Kalimantan Barat untuk diamankan. Ternyata memang kegiatan ini dilakukan di salah satu rumah yang sengaja disewa yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang semua fungsinya untuk meramu, meracik, sampai mengemas ke dalam bentuk cartridge pot yang kemudian kalau sudah selesai akan siap edar ke masyarakat. Dari hasil yang kita dapatkan bahwa 6 botol cairan yang mengandung Etomidet ini kalau diolah itu bisa menghasilkan kurang lebih 12.000 cartridge pot dengan nilai ekonomis kurang lebih 4-5 juta rupiah, maka kita bisa mencegah peredaran zat Etomidet ini senilai kurang lebih 60 miliar rupiah. Demikian. Jadi memang keterangan dari tersangka ini setelah dia meracik, memang itu didistribusikan sesuai dengan permintaan. Polisi juga menyita alat-alat produksi dari rumah yang disewa pelaku di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang dalam pembuatan liquid vape Etomidet. Mulai dari cairan Etomidet, mesin pres, cartridge liquid, plastik kemasan, hingga alat komunikasi untuk belajar meracik cairan liquid vape Etomidet. Atas perbuatannya, kini 4 tersangka warga negara asing tersebut dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dari Tangerang, Muce Pelatu Mairisa, kontributor Sinpo TV melaporkan. Minibus tabrak pasutri di Pekanbaru. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Sampurasun, Jawa Barat.
Saat ini, siaran Simpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Simpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, sebuah kecelakaan lalu lintas melibatkan minibus yang menabrak 2 orang pejalan kaki saat melintasi trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru pada Minggu pagi 20 Juli 2025. Akibat kecelakaan tersebut, seorang korban mengalami luka serius, sementara 1 korban lainnya menderita luka ringan. Sebuah minibus yang dikemudikan oleh Aldi Nopriandi Siregar, warga Dumai, tiba-tiba hilang kendali dan menabrak 2 orang pejalan kaki di sisi kiri jalan. 2 korban tersebut merupakan pasangan suami istri, yaitu Leon Derestu 52 tahun dan Mardia Rubani 45 tahun yang saat itu tengah berolahraga pagi. Akibatnya Mardia mengalami luka serius pada kedua kakinya, serta luka di perut dan kepala, dan kini dirawat intensif di Rumah Sakit Syafira, Pekanbaru. Sedangkan suaminya mengalami luka lebih ringan di bagian kepala, tangan, dan kaki. Menurut keterangan pihak kepolisian, kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi kurang fokus saat berkendara. Saat ini pengemudi dan kendaraan telah diamankan unit laka Satlantas Polresta Pekanbaru untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Pekanbaru, tim redaksi Simpo TV melaporkan. 2 pekerja bangunan yang tertimbun material longsor di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat akhirnya ditemukan. 1 korban ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 1 korban lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim evakuasi gabungan akhirnya berhasil menemukan 2 korban insiden tanah longsor yang terjadi di kawasan Ranca Belut, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, pada Sabtu 19 Juli 2025. Korban bernama Chandra, 16 tahun, ditemukan dalam kondisi selamat pada pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Usep, 55 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pukul 10.30 waktu Indonesia Barat setelah tertimbun selama lebih dari 16 jam. Kedua korban diketahui merupakan tukang bangunan asal Garut dan Cianjur. Mereka tertimbun tanah longsor saat sedang bekerja lembur dalam proyek pembangunan pondasi. Sebelumnya tanah longsor dilaporkan terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. 2 pekerja yang sedang berada di dalam galian sedalam 2,5 meter tertimbun material longsoran. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari sekitar 800 personil dari 19 lembaga dan organisasi, baik unsur pemerintah maupun relawan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar razia ketertiban umum di sejumlah titik rawan di sejumlah wilayah di Jakarta Barat. Sebanyak 16 orang PMKS yang merupakan pengemis dan PSK yang biasa mangkal di kawasan Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terjaring operasi petugas. Satpol PP Pemkot Jakarta Barat menggelar operasi ketertiban umum di sejumlah lokasi yang tersebar di wilayah Jakarta Barat. Razia ini menyasar kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PMKS. Dari hasil operasi di kawasan Grogol, Petamburan, sebanyak 16 orang yang diantaranya merupakan gelandangan, pengemis, dan PSK yang biasa mangkal di kawasan Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terjaring operasi petugas. Kepala Satpol PP Jakarta Barat Agus Irwanto mengatakan, operasi ini merupakan tindak lanjut berdasarkan adanya laporan dari masyarakat. Lebih lanjut, Agus menambahkan penindakan terhadap PSK ini dilakukan petugas dengan cara melakukan penyamaran sebagai warga yang hendak menggunakan jasa mereka. Malam ini Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat sedang melaksanakan giat penertiban PMKS dan sudah dilakukan penjangkauan. Ada 11 PMKS yang kita dapatkan dan juga 5 PSK dan 3 gerobak
pedagang yang tinggal di tempat yang tidak pada peruntukannya. Kegiatan ini tujuannya untuk memberikan kenyamanan, ketentraman di wilayah Jakarta Barat, dan kita harapkan masyarakat juga ikut memberikan dukungan terhadap upaya kita untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Jakarta Barat. Setelah kita lakukan penjangkauan, kemudian kita lakukan pendataan, selanjutnya kami serahkan ke panti sosial untuk dilakukan tahapan-tahapan berikutnya, dilakukan pembinaan dan juga hal-hal lain untuk kebaikan mereka. Di mana hal ini dilakukan guna mempermudah penindakan petugas agar lebih senyap tanpa menimbulkan kegaduhan di jalan. Usai melakukan penertiban di lokasi tersebut, razia berlanjut ke kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, di mana di lokasi ini petugas kembali mengamankan 11 orang gelandangan dan pengemis yang kerap terlihat di area publik dan dinilai mengganggu ketertiban umum. Seluruh PMKS yang terjaring kemudian diangkut petugas menggunakan mobil PMKS Dinas Sosial, di mana selanjutnya mereka dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk didata dan mendapatkan pembinaan. Selanjutnya razia serupa akan terus dilakukan secara berkala oleh petugas demi menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di rumah sekaligus tempat usaha laundry di wilayah Grogol Utara, Jakarta Selatan pada Minggu sore 20 Juli 2025. Api membakar habis rumah 2 lantai dan mengundang respon cepat dari belasan unit damkar untuk memadamkan api. Api terlihat menghanguskan bangunan rumah 2 lantai, membakar kusen dan berbagai barang mudah terbakar lainnya. Sejumlah unit damkar telah diterjunkan untuk memadamkan api, bahkan warga setempat turut membantu proses pemadaman. Menurut laporan Comment Center Disgul Karmat DKI, sebanyak 16 unit dan 40 personel diterjunkan ke lokasi dalam membantu proses pemadam kebakaran tersebut. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan. Petugas masih berusaha menghentikan kebakaran yang berlangsung tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa ketika kebakaran ini terjadi. Dari Jakarta, Natania, Simpo TV melaporkan. Kebakaran melanda deretan kios di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu pagi 20 Juli 2025. Satu korban berusia 22 tahun meninggal dunia setelah terjebak dalam kios yang terkunci saat sedang sakit. Kebakaran besar terjadi di kawasan kios Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu pagi. Peristiwa ini menghanguskan 6 kios dan 1 rumah dengan total luas objek terbakar mencapai 120 meter persegi. Kepala Seksi Operasi Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaiman menyebutkan kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu kios sehingga api dengan cepat merembet dan membesar. Sebanyak 65 personil dan 13 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Terhitung 8 kepala keluarga dan 22 jiwa harus dievakuasi. Satu korban berinisial IW, anak pemilik kios berusia 22 tahun, tidak dapat diselamatkan karena dalam keadaan sakit dan terkunci di dalam kios. Warga sempat mencoba menyelamatkan korban, namun besarnya api dan kondisi pintu kios yang terkunci menjadi salah satu penghambat. Jasad korban saat ini sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai sebuah pesawat milik Delta Airlines yang terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Los Angeles pada Jumat pagi waktu setempat. Saat pesawat berhasil mendarat, petugas pemadam langsung menangani kobaran api di mesin kiri pesawat. Sementara penumpang berhasil dievakuasi melalui pintu darurat tanpa menimbulkan korban luka serius dalam insiden tersebut. Sebuah pesawat Delta Airlines melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Los Angeles setelah mesin sebelah kirinya dilaporkan terbakar sesaat setelah lepas landas pada Jumat pagi waktu setempat. Pesawat dengan nomor penerbangan DL446 itu baru saja mengudara ketika pilot mengidentifikasi adanya kobaran api di salah satu mesinnya. Segera saja prosedur darurat diaktifkan dan pesawat kembali mendarat di LAX dengan selamat. Petugas damkar bandara langsung bersiaga di sekitar landasan untuk mengamankan kondisi pesawat dan memberikan penanganan pada bagian mesin yang terbakar.
Evakuasi penumpang dilakukan melalui pintu darurat dan tidak ada korban luka serius yang dilaporkan dalam insiden ini. Otoritas penerbangan Amerika Serikat tengah menyelidiki penyebab insiden. Sementara maskapai telah memberikan penjadwalan ulang penerbangan dan fasilitas akomodasi kepada seluruh penumpang. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah kapal wisata mengangkut 53 penumpang terbalik usai dihantam badai hebat di Teluk Halong, Vietnam pada 19 Juli 2025. Akibatnya 38 penumpang dilaporkan meninggal dunia, 12 penumpang berhasil diselamatkan, dan beberapa penumpang lainnya masih dalam pencarian oleh tim penyelamat. Sebuah kapal wisata terbalik di Teluk Halong, Vietnam setelah diterjang badai Wipha. Kapal tersebut mengangkut 48 penumpang dan 5 awak kapal. Akibatnya sebanyak 38 penumpang meninggal dunia, sementara 12 penumpang berhasil diselamatkan dan beberapa lainnya masih dalam pencarian. Saat insiden terjadi, kapal sedang menjelajahi situs warisan dunia UNESCO di Teluk Halong. Namun cuaca buruk mendadak menerjang dengan hujan es, petir, dan angin kencang, sehingga membuat kapal oleng dan terbalik sekitar 3 mil dari daratan di antara Honga dan Gunung Baito. Operasi penyelamatan melibatkan tim gabungan dari tentara, polisi, penyelam, dan relawan. Cuaca berkabut dan jarak pandang terbatas sempat menghambat evakuasi. Namun kapal berhasil diangkat ke permukaan. Sementara Perdana Menteri Vietnam Ham Mit Chin menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban dan menginstruksikan penyelidikan lengkap terkait penyebab kecelakaan tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar kembali mengamankan satu tersangka DPO kasus penjual Bali, Lee Siuluan alias Lili, yang berperan sebagai agen di Indonesia. Pelaku diamankan petugas gabungan dari Polda Jabar dan juga Imigrasi Soekarno-Hatta. Lili yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat baru tiba dari Singapura. DPO Sindikat Penjualan Bayi Internasional Lee Siuluan alias Lili ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat baru tiba dari Singapura. Diketahui sebelumnya, Lee Siuluan alias Lili sempat masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO beserta 2 tersangka lainnya yakni WT dan YY. Lee Siuluan alias Lili adalah pelaku utama atau dalang dalam kasus penjualan 25 bayi ke Singapura. Sindikat ini sudah beroperasi sejak tahun 2023. Bayi-bayi tersebut dijual dengan harga bervariasi antara 10 juta rupiah hingga 16 juta rupiah. Modus operandi sindikat ini dimulai dari mencari calon bayi. Setelah lahir, bayi tersebut dipindahkan ke Pontianak. Jadi malam ini kita menerima penyerahan dari rekan-rekan kita imigrasi tersangka atas nama Lee Siuluan. Ya, ini merupakan tersangka utama kita yang memang kita cari, merupakan tersangka utama sindikat perdagangan bayi. Jadi yang bersangkutan baru pulang dari Singapura, kemudian disampaikan oleh rekan-rekan imigrasi. Nah, total kita semua ada 14 tersangka yang sudah kita amankan. Berarti ada 2 orang lagi? Iya, kita ada 2 DPO lagi dan kemungkinan kita masih akan bertambah tersangka. Bisa dibilang ini pimpinan daripada sindikat. Tersangka semuanya warga negara Indonesia. Nah, sementara kita masih pemeriksaan. Yang bersangkutan tinggal di Jakarta, dia pulang sehingga karena kita sudah minta pencekalan sehingga kita menerima penyerahan dari kerja. Ya, kemungkinan sangat mungkin dan kita sedang menelusuri tersangka-tersangka baru yang utama dari Pontianak. Kita sudah ke sana untuk melakukan penggeledahan, kemudian juga melakukan pencarian tersangka lain dari dokumen-dokumen yang akan Dengan ditangkapnya Lee Siuluan alias Lili, tersisa 2 DPO lainnya yang masih berkeliaran, yakni YY alias Yuyun sebagai perekrut bayi dan juga WT atau Wiwit sebagai perantara. Kini pihak kepolisian dari Polda Jabar terus berkoordinasi dengan Interpol terkait keberadaan 25 bayi yang juga sudah dijual dan berada di Singapura. Pihaknya juga akan menelusuri aliran dana dari sindikat penjualan puluhan bayi tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya jumlah pelaku. Sebelumnya, bayi yang diperdagangkan ke negara Singapura oleh sindikat penjual bayi yang diungkap di Krimum Polda Jabar sebagian besar sudah resmi berpindah ke warganegaraan.
Hal tersebut setelah dilakukan penyelidikan mendalam di mana menurut Disreskrimum Kombes Pol Surawan, timnya sedang memastikan berapa banyak bayi yang berpindah ke warganegaraan. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, kontributor Simpo TV, melaporkan. Terekam kamera CCTV, seorang pria menodongkan senjata tajam kepada pegawai toko grosir dan meminta 2 bungkus rokok. Inilah video detik-detik 2 pria, salah satu diantaranya membawa senjata tajam jenis kapak masuk ke dalam toko kelontong dan mengancam pegawai toko yang sedang duduk di depan meja kasir. Pelaku yang memegang kapak meminta agar pegawai warung kelontong tersebut memberikan 2 bungkus rokok yang ada di etalase. Korban sempat menolak permintaan pelaku. Namun karena ancaman kapak, pegawai toko langsung memberikannya. Jumat siang, Andi Maulana, pegawai toko mengaku peristiwa tersebut terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 3 lebih. Pelaku berjumlah 3 orang dengan mengendarai sepeda motor. 2 pelaku masuk ke dalam warungnya sementara 1 orang lainnya menunggu di luar. 1 pelaku yang masuk ke dalam warung membawa senjata tajam jenis kapak dan meminta paksa diberikan 2 bungkus rokok. Ya seperti di video yang telah viral itu. Kejadiannya seperti apa? Apakah mereka datang rame-rame atau? Enggak, mereka cuma datang 2 kereta. Terus? Yang masuk ke dalam ini cuma 2 orang. Yang bawa kampak 1. Jadi di luar 1 orang. Terus habis itu yang bawa kampak itu minta rokok sama aku. Kejadiannya jam 3 kurang lebih 40. Dia minta rokok berapa bang? 1 bungkus atau apa? 2 bungkus minta. Akibat peristiwa tersebut, korban mengaku resah dan takut bila para pelaku kembali mendatanginya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Seekor buaya muara sepanjang lebih dari 1 meter lepas dari kandang dan masuk ke area sawah milik warga di Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Buaya diduga kabur setelah pagar kandangnya rusak dan kejadian ini membuat warga sekitar histeris dan ketakutan. Merusak yo aya buaya yo di Cikiwul yo. Pak yo kumahakeun ge yo. Aduh teng yo. Inilah rekaman video amatir warga yang mengabadikan momen saat seekor buaya muara lepas dari kandangnya dan masuk ke persawahan di RW 04 Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Buaya yang panjangnya lebih dari 1 meter itu merusak tanaman padi dan memicu kepanikan warga, apalagi saat kejadian pemilik buaya tidak berada di tempat. Warga yang resah bersama-sama berusaha menangkap buaya menggunakan tali. Meski sempat meronta, buaya berhasil ditangkap dan dikembalikan ke kandang setelah beberapa jam diburu. Menurut keterangan warga, buaya kabur diduga melalui celah pagar kandang yang rusak dan masuk ke area persawahan yang berdekatan dengan pemukiman. Buaya kini sudah dikembalikan ke kandang oleh pemiliknya yang terletak di area kolam pribadi. Dari pantauan kamera terlihat juga satwa dilindungi lainnya di dalam kandang, seperti beruang madu dan juga burung merak. Keluarnya saya tuh, waktu saya keluar ke sawah sekitar bahasa jam 1. Nah, ketemu sama buaya tuh sekitar bahasa setengah 3. Langsung ada di sawah, ada bekasnya tuh di padi tuh. Jalan itu, sangka saya mah itu bukan buaya itu, sangka saya mah menyawak itu yang gede. Karena kalau sendirian jalan sendiri mah nggak rusak, cuma doyong-doyong aja padi. Lah bisa dirusak soten itu buaya ditarik sama tambang sama orang-orang. Warga mengaku was-was dengan keberadaan satwa buas di pemukiman tanpa pengawasan khusus. Mereka meminta dinas terkait turun tangan agar kejadian serupa tak terulang kembali. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Simpo TV, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Malam hanya di Simpo TV. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.